Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah dengan julukan Asadullah atau singanya Allah. Berikut ini kita akan membahas tentang biografinya Hamzah bin Abdul Muttalib, perjalanannya masuk Islam hingga kisah wafatnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan tekan like terlebih dahulu, subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Assalamualaikum sahabat Islam. Bagi pemeluk agama Islam, mungkin nama Hamzah bin Abdul Muttalib bukanlah nama yang terdengar asing. Ia adalah salah satu paman Nabi yang memiliki peran begitu besar dalam perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam. Menjadi seorang paman, sahabat, sekaligus saudara sepersusuan, Hamzah tentu memiliki hubungan yang amat dekat dengan sang Rasul. Maka tidak heran jika Rasulullah begitu sedih saat kematian Hamzah yang nantinya akan kita bahas juga di sini. Hamzah bin Abdul Muttalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568. Merujuk dari tahun dilahirkan ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah anak dari Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi Muhammad, dan adik berbeda ibu dari Abdullah, yaitu ayah Nabi SAW. Artinya, Hamzah dan Abdullah adalah adik kakak dengan satu ayah tetapi berbeda ibu. Meski begitu, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasul juga terhubung dari pihak ibu. Pasalnya, Halah binti Wuhaib atau ibu Hamzah adalah saudara sepupu Siti Aminah, yaitu ibu Nabi Muhammad SAW. Maka dengan begitu, Nabi SAW dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Oleh sebab itulah, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi pada Rasul, bahkan sebelum mulai memeluk Islam. Walau memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Rasulullah, namun dalam perjalanan Nabi Muhammad menyebarkan ajaran agama Islam, Hamzah belum mengikutinya. Meski demikian, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat serta sayang yang dimilikinya terhadap Nabi SAW. Ia selalu ada untuk melindungi Nabi SAW pada masa-masa sulit beliau, dan bahkan akan marah jika mendapati seseorang yang menjelekkan hingga menyakiti Nabi. Apalagi Hamzah adalah seorang pemuda yang dikenal begitu jenius dan lihai memainkan panah, sehingga ia disegani oleh banyak orang. Masuk Islamnya Hamzah berawal dari Nabi yang disakiti oleh kaum musyrikin. Diriwayatkan bahwasanya asal mula Hamzah memutuskan memeluk Islam adalah karena kejadian kaum musyrikin yang melemparkan kotoran unta kepada Rasulullah SAW. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Hamzah masuk Islam karena tidak terima Nabi diserang oleh Abu Jahal. Dikisahkan bahwasanya seorang budak wanita melihat Abu Jahal yang bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Safa. Di sana, Abu Jahal menyakiti dan memaki-maki Nabi SAW, yang mana Nabi Muhammad ketika itu tidak membalas sepatah kata pun. Hal ini pun diceritakan oleh budak tadi pada Hamzah bin Abdul Muttalib. Mendapati cerita itu, sebagai seorang pemuda Quraisy dengan harga diri tinggi dan kepribadian yang tegas, Hamzah merasa tidak terima. Ia pun menghampiri Abu Jahal dengan membawa busur panah. Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk di antara kaumnya, berdiri untuk menyambut Hamzah. Namun, pemuda itu mengangkat busur panah kemudian memukulkannya pada kepala Abu Jahal hingga terluka. Kemudian Hamzah berkata, "Apakah kau menghina Muhammad?" Ia melanjutkan, "Ketahuilah, sekarang aku telah mengikuti ajarannya. Jika kamu berani, silahkan saja balas perlakuanku ini." Dan dari situlah Hamzah mulai memeluk Islam. Hamzah sempat dilanda keraguan, karena memang awalnya kalimat itu keluar secara spontanitas.
atas harga diri akan keluarganya yang tidak ingin disakiti. Hingga kemudian dia hanya meminta petunjuk pada Tuhan dan Maha Suci Allah yang kemudian meneguhkan hatinya. Hamzah pun menceritakan hal ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau turut bersukacita atas masuknya Hamzah ke agama Islam. Tidak lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan agar pamannya tersebut diberikan keteguhan hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui hal ini, kaum Quraisy bertambah khawatir dan gelisah karena dengan masuknya Hamzah ke agama Islam membuat kemungkinan pengikut Nabi menjadi lebih banyak juga. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam, Abu Jahal berpikir bahwa perang antara kaum muslim dan kaum Quraisy sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karena hal itu, dia mulai kesana kemari menghasut serta memprovokasi kaum Quraisy untuk menyakiti Rasul dan pengikutnya. Hal ini tidak dapat dihindari lagi. Rasul dan pengikutnya mendapat tindak kekerasan lebih banyak. Tetapi di samping itu, keislaman Hamzah secara tidak langsung juga menjadi perisai serta benteng pelindung untuk kaum muslimin. Lebih dari itu, karena Hamzah yang begitu tegas, cerdas, dan berwibawa, ia banyak disegani dan memiliki daya tarik tersendiri. Sebab hal inilah, banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih dalam. Selain hal itu, ketangkasan Hamzah membuatnya menjadi salah satu orang yang dipercayai untuk mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan. 1. Hamzah dalam Perang Badar tahun kedua Hijriah. Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abu Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW karena keberanian yang luar biasa yang ia tunjukkan dan dikerahkannya. Umat muslim mendapat kemenangan dalam Perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum kafir Quraisy pada Perang Badar ini. Maka sebab itulah mereka merasa harus membalas kekalahan yang telah terjadi dengan menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya. 2. Hamzah dalam Perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Setelah Perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang lanjutan antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy, yaitu pada Perang Uhud. Dalam perang ini, para kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utamanya. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga total lebih dari 3.000 pasukan. Pasukan ini meliputi 700 unta, 200 kavaleri, serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah sekitar 1.000 orang, gabungan dari kaum muslim di Madinah. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan pasukan lawan di dekat Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslim yang dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri. Saat kemenangan dirasa sudah dekat, Rasulullah memerintahkan agar para pasukan pemanah tetap berada di atas bukit Uhud untuk berjaga. Tapi mereka tidak mentaatinya dan turun untuk mengambil harta rampasan perang, dan ini menjadi sebuah titik balik. Kaum Quraisy pun menyadari pertahanan yang longgar ini dan segera menyerang balik dengan menduduki bukit dan melancarkan serangan dari atas bukit Uhud. Setelah itu, Hamzah akhirnya syahid dalam Perang Uhud akibat tombak yang dilayangkan oleh seorang budak bernama Wahsy. Wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang begitu melegenda. Kisah dari perjalanan hidup Hamzah mulai dari lahir hingga wafat banyak dikenang oleh kaum muslimin. Apalagi kisah syahidnya dalam medan pertempuran Perang Uhud. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau itu yang kemudian menjadi salah satu kisah legenda karena memiliki kisah tersendiri di balik syahidnya. Berikut ini adalah rangkuman peristiwa yang menyebabkan kematian Hamzah dikenang begitu banyak oleh kaum muslimin. 1. Awal mula terbunuhnya Tu'aimah oleh Hamzah pada Perang Badar. Kisah ini diawali saat Perang Badar. Hamzah yang begitu pemberani dan buas memerangi kaum kafir Quraisy, yang saat itu berhasil melumpuhkan Tu'aimah bin Adi hingga tewas. Sementara itu, kematian Tu'aimah menorehkan luka mendalam pada keponakannya yaitu Wahsy.
Tentu saja masih banyak kaum Quraisy lain yang tewas saat peperangan, termasuk Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, yang mana merupakan ayah serta paman Hindun binti Utbah. Al-Walid bin Utbah yang merupakan saudara Hindun juga mati dalam peperangan di tangan Ali bin Abi Thalib. Kematian beberapa kaum Quraisy inilah yang menciptakan dendam bagi beberapa orang sehingga mereka benar-benar ingin membunuh Hamzah untuk membalas dendam. 2. Adanya dendam dari Hindun dan Wahsy pada Hamzah. Abu Sufyan bin Harbi yang saat itu memimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud memutuskan untuk membuat para wanita juga ikut serta dalam peperangan. Para wanita ini terdiri dari mereka yang merasa sakit hati karena kematian keluarganya dalam perang sebelumnya, yaitu perang Badar. Dengan ini, Hindun yang juga istri Abu Sufyan segera mendaftar karena kematian ayah, paman, serta saudaranya. Sementara itu, Wahsy juga ikut atas kematian pamannya serta kesepakatan yang dibuatnya dengan Jubair bin Mut'im. Saat pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair mengatakan pada Wahsy bahwa dia akan membebaskannya dari perbudakan asal bisa membunuh Hamzah dengan jaminan bahwa janji ini telah disaksikan oleh banyak orang. Wahsy semakin bertekad untuk membunuh Hamzah. Walau tidak memiliki keterampilan berperang yang cukup baik, namun Wahsy dikenal sangat pandai melemparkan dembing tepat sasaran. Karena hal itu, Hindun menaruh harapan padanya dan mengatakan pada Wahsy untuk menyembuhkan luka hati mereka atas kepergian keluarganya di medan perang. 3. Serangan tombak tersembunyi Wahsy yang mensyahidkan Hamzah. Saat kedua belah pihak pasukan bertemu dan berperang, Wahsy dengan awas mencari dan mengincar Hamzah. Memang tidaklah sulit untuk mengenalinya di antara banyak orang, karena pada kepala Hamzah selalu terpasang bulu burung unta, lazimnya tanda kepahlawanan di Arab pada masa itu. Wahsy yang bersembunyi di balik batu melihat Hamzah begitu gagah berani maju dan merobohkan para lawannya dengan menebaskan pedang. Sementara itu, tiba-tiba seorang penunggang kuda bernama Sibak bin Abdul Uzza menantang Hamzah agar Wahsy bisa menyerangnya. Tentu saja Hamzah menyambut Sibak dan segera mengalahkannya dengan sekali tebas. Walau begitu, pengorbanan Sibak ini membuat posisi Hamzah terjangkau oleh Wahsy. Dia segera membidikkan tombaknya yang tepat mengenai pinggang Hamzah bagian bawah hingga tembus ke depan. Saat peperangan telah selesai, Hindun turun menuju arena peperangan tadi serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambilnya hati Hamzah kemudian dikunyahnya, walau akhirnya tidak ditelan dan dimuntahkan kembali. Wafatnya Hamzah membuat Nabi begitu sedih, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Quran surah An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian paman Rasul ini. Karena keberaniannya itulah Hamzah pun dijuluki sebagai Asadullah atau singanya Allah. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah kisah tentang Sayyidina Hamzah yang dijuluki sebagai Asadullah atau singanya Allah. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Jika ada perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.